Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah dasar menghitung. Kombinatorial adalah cabang matematika yang mempelajari mengenai pengaturan objek-objek. Dalam kombinatorial, terdapat dua kaidah dasar menghitung. Yang pertama, kaidah perkalian atau rule of product. Misalnya di sini kita memiliki dua percobaan. Percobaan satu mempunyai P hasil percobaan yang mungkin terjadi. Dan percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka, bila kedua percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan atau terjadi dalam waktu yang bersamaan, maka terdapat P dikali Q hasil. Kaidah perkalian ini ditandai dengan kata-kata dan. Untuk contoh, dua orang mahasiswa perwakilan dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020 mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Wakil yang dipilih yaitu satu orang pria dan satu orang wanita. Jika jumlah prianya ada 45 orang dan jumlah wanita ada 60 orang, maka berapa banyak cara memilih dua orang wakil tersebut? Caranya yaitu 45 dikali 60, maka akan menghasilkan 2.700 cara. Kemudian ada kaidah penjumlahan atau rule of sum. Di sini kita memiliki dua percobaan. Percobaan 1 dengan mempunyai P hasil yang mungkin terjadi, dan percobaan 2 mempunyai Q hasil percobaan yang mungkin terjadi. Maka bila hanya salah satu dari dua percobaan itu saja yang dilakukan, maka terdapat P ditambah Q hasil. Kaidah penjumlahan ini ditandai dengan kata atau. Dan untuk contoh soal kaidah penjumlahan, banyak mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2020, yaitu 45 orang pria. Dan ada 60 orang wanita. Maka, berapa jumlah cara untuk memilih salah satu orang ketua angkatan, tidak peduli pria atau wanita? Nah, ada 45 kemungkinan pria dan 60 kemungkinan wanita. Jika hanya satu orang yang harus dipilih untuk menjadi ketua angkatan, pria atau wanita, maka jumlah kemungkinan ketua angkatan yang dipilih adalah 45 ditambah 60. Maka hasilnya adalah 105 cara. Kemudian ada perluasan kaidah dasar menghitung. Kaidah penjumlahan dan kaidah perkalian yang tadi dapat diperluas hingga mengandung lebih dari dua percobaan. Jika N buah percobaan masing-masing memiliki P1, P2, sampai Pn, hasil yang mungkin terjadi yang dalam hal ini PI tidak bergantung pada pilihan sebelumnya. Maka, jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah untuk kaidah perkalian P1 dikali P2 dikali dan seterusnya dikali Pn. Nah, sedangkan untuk kaidah penjumlahan P1 ditambah P2 ditambah dan seterusnya ditambah Pn. Kemudian, contoh untuk perluasan kaidah dasar menghitung. Di perpustakaan Prodi Pendidikan Matematika memiliki 10 buah buku kalkulus, 8 buah buku matematika diskrit, dan 7 buah buku aljabar linear. Masing-masing buku berbeda penulisnya. Berapa jumlah cara memilih 3 buah buku, masing-masing dari tiap mata kuliah yang berbeda? Maka, cara memilih
3 buah buku masing-masing dari tiap mata kuliah yang berbeda adalah 10 dikali 8 dikali 7. Maka ada 560 cara. Kemudian, 1 buah buku sembarang mata kuliah. Jumlah cara memilih 1 buah buku sembarang mata kuliah adalah 10 ditambah 8 ditambah 7. Maka ada 25 cara. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai prinsip inklusi eksklusi. Bagaimana penerapan prinsip inklusi dan eksklusi untuk dua himpunan? Nah, di sini dimisalkan saya mengambil dua himpunan tersebut dilambangkan dengan himpunan A dan juga himpunan B. Kemudian untuk rumus dari prinsip inklusi dan eksklusi untuk dua himpunan di sini yaitu N A gabungan B sama dengan NA ditambah NB dikurang dengan NA irisan B. Nah, berhubung A gabungan B di sini menggunakan setiap anggota A dan juga anggota B, sehingga di sini merupakan prinsip inklusi. Sedangkan untuk A irisan B dihitung 2 kali di A dan juga di B, karena irisan kan memiliki anggota yang sama antara anggota A dan juga anggota B, sehingga dikatakan A irisan B dihitung 2 kali di A dan juga di B. Maka bagian dari A irisan B di sini disebut dengan eksklusi. Harus dieksklusi. Nah, bagaimana jika prinsip inklusi-eksklusi ini diterapkan pada 3 himpunan? Nah, 3 himpunan di sini saya misalkan himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Maka untuk rumusnya yaitu N A gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC, kemudian dikurangi dengan NA irisan B dikurang dengan NA irisan C dikurang dengan NB irisan C dan juga ditambah dengan NA irisan B irisan C. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai permutasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan permutasi? Permutasi merupakan susunan yang dibentuk dari anggota-anggota himpunan dengan cara mengambil seluruh ataupun sebagian dari anggota himpunan tersebut. Kemudian setelah itu kita memberikan arti pada urutan anggota yang telah kita susun tadi. Artinya di sini permutasi merupakan cara untuk membentuk suatu susunan dari anggota-anggota himpunan. Caranya yaitu ya dengan mengambil seluruh ataupun sebagian dari anggota himpunan tersebut. Kemudian setelah terbentuk susunan tadi, kita memberikan arti pada anggota dari susunan tadi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri dari permutasi ini sendiri yaitu ada 2. Yang pertama di sini urutan diperhatikan. Artinya di sini ketika kita menyusun urutan dari anggota tersebut diperhatikan. Kemudian untuk yang kedua yaitu perulangan tidak boleh. Artinya anggota yang sama tidak boleh terjadinya perulangan. Nah, bagaimana rumus dari permutasi ini sendiri? Permutasi R dari N objek ini kan diartikan sebagai banyaknya kemungkinan urutan R buah objek yang dipilih dari N objek. Seperti yang telah saya jelaskan sesuai dengan pengertian dari permutasi tadi. Dengan ketentuan di sini R lebih kecil dari sama dengan N. Maka untuk rumusnya dituliskan P N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, kita masuk pada pembahasan kombinasi. Kombinasi di sini berbeda dengan permutasi, karena jika pada permutasi tadi
urutan diperhatikan, sedangkan pada kombinasi ini urutan tidak diperhatikan. Kemudian rumus kombinasi untuk R elemen. Maka rumusnya kombinasi dilambangkan dengan C. N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali dengan N dikurang R faktorial. Masuk kepada contoh soal, ada beberapa cara kita dapat memilih 3 dari 4 jenis buah A, yaitu apel, mangga, jeruk, dan duku. Penyelesaian dari soal tersebut dapat diketahui bahwa urutan memiliki 3 buah tersebut tidak dipermasalahkan, berarti ini adalah soal kombinasi. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus kombinasi C 4,3, di mana 4 di sini merupakan jenis buahnya, sedangkan 3 adalah bagaimana cara kita untuk memilih 3 buah tadi. Sehingga ketika kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatkan hasilnya yaitu 4, sehingga ada 4 cara kita dapat memilih 3 dari 4 jenis buah tersebut. Nah, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana permutasi dan kombinasi bentuk umum. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa permutasi itu adalah kita seolah menyusun n buah objek yang sama. Lalu kombinasi kita seolah menyusun n buah objek yang berbeda. Jadi, dapat kita ketahui bahwa permutasi dan kombinasi dalam bentuk umum ini kita menggabungkan kedua hal tersebut. Jadi kita bisa memiliki n buah objek ada yang sama, tapi bisa juga ada n buah objek yang berbeda. Misalnya kita mempunyai banyaknya permutasi dari n objek, di mana n1 itu sama, n2 sama, lalu nr juga sama. Maka kita bisa menggunakan rumus n faktorial per n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, sampai dengan nr faktorial. Untuk mencari kombinasi juga sama halnya, kita bisa menggunakan rumus 1 tadi. Jadi, untuk kombinasi dan permutasi dalam bentuk umum, itu tidak ada perbedaan. Kita bisa menggunakan satu rumus tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Untuk lebih jelasnya akan saya berikan contoh sebagai berikut. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memahami satu buah contoh, yang mana bisa kita lihat, kita disediakan 12 lembar karton yang akan diwarnai. 3 diantaranya berwarna hijau, 2 diantaranya berwarna merah, 2 berwarna kuning, dan sisanya berwarna biru. Yang ditanya adalah berapakah jumlah cara pengecatan. Jadi untuk menjawabnya kita identifikasi dulu nih, N1-nya berapa, N2 dan seterusnya. N1 kita tahu kan berarti 3. Berarti maksudnya adalah yang hijau itu sebanyak 3. Selanjutnya N2 itu sama dengan 2, N3 sama dengan 3, N4 sama dengan 5. Loh, kok N4 5? Dapat dari mana 5-nya? Karena kan yang mau kita cat itu adalah 12 lembar karton nih. Kalau keseluruhan warna yang sudah kita ketahui, yang sudah diketahui kita jumlahkan, itu kan berarti hasilnya adalah 7. 12 lembar karton ini kita kurangi 7 warna yang sudah ditetapkan, karena kan dikatakan warna biru itu adalah sisa dari semuanya. 12 dikurang 7 sama dengan 5, berarti kita tahu dapat nih warna biru sebanyak 5 buah. Nah, selanjutnya kita kembali ke dalam pembahasan. N1 kita tambahkan dengan N2, kita tambah dengan N3, tambah dengan N4, jadi kayak 3 tambah 2 tambah 2 tambah 5, itu kan sama dengan 12 juga. Nah, untuk kita tahu berapakah jumlah cara pengecatan itu adalah P sama dengan 12, 3, 2, 5, 5. Maksudnya bagaimana? Kenapa 12 dulu? Karena kan yang disediakan kan rumusnya itu adalah N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan NR faktorial. Jadi kita masukkan N-nya yang sudah kita jumlahkan semuanya tadi, itu kan 12, berarti 12 faktorial per
3 faktorial, 2 faktorial, dan seterusnya. Kalau kita kalkulasikan dengan faktorial, berarti 12 faktorial itu berapa? 12 faktorial itu berarti kan 12 dikali 11 dikali 10 dan seterusnya sampai angka 1. Dan begitu pun seterusnya. Kalau sudah kita kalkulasikan semuanya, maka kita akan dapat semuanya itu adalah 16, 63, 20 cara. Baik. Begitupun teman-teman pemahamannya. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas adalah kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan ini bisa kita misalkan dengan n unsur yang identik dengan seluruh unsur itu dibagikan dengan k buah tempat. Jadi, misalnya ada balok. Balok itu ada 3 balok, ada 12 bola. Dari 3 balok ini boleh kita ngisinya ada 1 balok yang kosong, ataupun kita misalnya ngisi 1 buah balok itu sebanyak 12 balok saja atau 6 itu tidak masalah. Jadi tidak ditentukan masing-masingnya. Boleh ada yang terisi, boleh ada yang kosong. Untuk lebih jelasnya ini untuk menyelesaikannya ada rumusnya, yaitu Cn per K, di mana N itu ditambah dengan K atau R dikurang 1, K. Untuk lebih jelasnya, kita akan memahami contoh soalnya sebagai berikut. Nah, teman-teman, di sini ada persamaan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 itu sama dengan 12. Di mana Xi itu adalah bilangan bulat yang sama besar dengan 0. Yang ditanya adalah berapakah jumlah kemungkinan solusinya. Nah, untuk menyelesaikannya kita analogikan nih dulu. 12 bola ini akan kita masukkan ke dalam 4 buah kotak. Dalam hal ini N itu sama dengan 4 kotak, dan R atau K yang tadi itu sama dengan 12. Nah, bagilah ke 12 bola itu ke dalam tiap kotak. Nah, seluruh kotak mungkin diisi dengan 1 bola atau 2 bola, atau tidak diisi bola, ataupun langsung 1 kotak itu kita isi 12 bola, itu tidak masalah. Yang penting jumlah seluruh bola yang di dalam kotak itu pokoknya semuanya adalah 12 bola. Nah, kita misalkan ini adalah cara pertama. Yang kotak 1 kita isi dengan 3 buah bola. Berarti X1 sama dengan 3. Kotak 2 kita isi dengan 5 buah bola. Kotak 3 kita isi dengan 2 bola. Berarti X3 sama dengan 2. Dan kotak 4 kita isi dengan 2 bola. Berarti X4 sama dengan 2 bola. Berarti kalau misalnya kita jumlahkan semuanya ini, pokoknya semuanya harus 12. Jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, yaitu 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2, semuanya kita jumlahkan, pokok hasilnya semuanya adalah 12. Ini boleh cara pertama. Kalau misalnya banyak cara yang lain, boleh saja kita isi. Kotak yang pertama kita isi 6 buah kotak, 6 buah bola nih. Berarti X1-nya sama dengan 6. Yang kotak kedua kita isi dengan sebanyak 6 buah bola juga nih. Berarti X2 sama dengan 6. Lalu X3 dengan X4-nya tidak kita isi, berarti 0 kan? Itu tidak masalah. Yang penting semuanya kalau misal kita jumlahkan totalnya tetap 12, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, untuk menyelesaikannya, banyak jumlah susunan yang mungkin atau solusi yang mungkin kita lakukan. Kita gunakan dari rumus yang tadi, yaitu C N dikurang K C N ditambah dengan R atau K dikurang dengan 1. 1 ini yang 1, R. Berarti kalau kita masukkan ke dalam rumusnya, C-nya sama dengan N-nya sama dengan 4, terus R-nya kita tambahin dengan 12, R kan 12 dikurang dengan 1 emang rumusnya, dan 12. Maka kalau kita sederhanakan atau kita kalkulasikan, maka hasilnya adalah C 15,12 sama dengan 455 buah kemungkinan solusi. Loh, bagaimana kita dapat 455 solusi? Untuk mencarinya, kita bisa menggunakan rumus kombinasi seperti biasa, yaitu C N per R. Berarti kalau misal kita
kita cari C sama dengan 15 faktorial per 12 faktorial dalam kurung 15 dikurang 12 itu kan sama dengan 3. Berarti 15 faktorial per 15 faktorial per 12 faktorial dikali 3 faktorial. Kalau kita coret saja atas dengan bawahnya 12-nya, berarti kan kalau kita sederhana 15 dikali 14 dikali dengan 13. Nah, 15 hasilnya adalah 2730. 3 faktorial itu kan berarti 3 dikali 2 kali 1 kan. Berarti hasilnya adalah 6. Berarti 2730 dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah 455. Nah, begitulah teman-teman, kita dapat solusinya tadi. Dari X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan 12, kita dapat solusinya sebanyak 455 buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani, NIM A1C220057. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kombinasi dengan bentuk melingkar. Nah, misalkan terdapat R buah bola yang semua warnanya sama, yang artinya misalkan bola berwarna merah jambu, maka semuanya merah jambu pula. Ataupun misalnya berwarna kuning, nah maka semuanya berwarna kuning juga. Kemudian terdapat buah kotak atau banyaknya kotak ada N buah. Nah, di sini terdapat dua permisalan, yaitu yang pertama, jika masing-masing kotak hanya boleh diisi paling banyak satu buah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C, N, R. Kemudian yang kedua, jika masing-masing kotak boleh lebih dari satu buah bola atau tidak ada pembatasan jumlah bola, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah C, N plus R min 1, R. Atau dengan kata lain, C, N tambah R min 1, R adalah jumlah kombinasi yang membolehkan adanya pengulangan elemen, yaitu dari N buah objek kita akan mengambil R buah objek dengan pengulangan diperbolehkan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya, toko roti Cap Enak mempunyai 8 jenis roti. Misalnya roti panggang, roti goreng, dan sebagainya. Nah, berapakah jumlah cara mengambil satu lusin roti? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa satu lusin itu kan sama dengan 12 buah. Nah, kemudian kita buat penyelesaian dari soal tersebut. Yang pertama, kita analogikan 8 jenis roti tersebut sebagai 8 kotak. Kemudian kita akan mendistribusikan 12 roti itu ke dalam satu kotak, karena satu kotak itu atau satu lusin berisi 12 buah. Nah, setiap kotak mungkin berisi lebih dari satu buah roti. Berarti di sini N sama dengan 8 atau ada 8 kotak. Dan R sama dengan 12, yang berarti 12 buah atau satu lusin. Maka jumlah cara memilih 12 roti itu sama dengan jumlah cara memasukkan 12 roti ke dalam 8 kotak. Nah, kita masukkan rumusan permisalan yang kedua tadi, yaitu C, N tambah R min 1, R sama dengan C 8 ditambah 12 dikurang 1, 12, yaitu C sama dengan C 19,12 cara. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai koefisien binomial. Nah, perlu kita ketahui bahwa teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian X ditambah Y pangkat 1 sama dengan X plus Y, X ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat, dan sebagainya. Ataupun segitiga paksil, misalnya 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, dan sebagainya. Nah, ada beberapa aturan nih untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X tambah Y pangkat N, yaitu yang pertama, suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N.
Yang kedua, pada setiap suku berikutnya, pangkat X berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X plus Y adalah N. Yang ketiga, koefisien untuk X pangkat N dikurang K, Y pangkat K, yaitu suku ke K plus 1 adalah C N, K. Bilangan C N, K disebut koefisien binomial. Nah, untuk memperjelas materi kita ini, saya akan memberikan contoh soal. Misalkan jabarkan 3x min 2 pangkat 3. Nah, penyelesaiannya yaitu jika kita definisikan A adalah 3x dan B adalah min 2, maka sesuai dengan rumus koefisien binomial yaitu sigma n K sama dengan 0, C n, K X pangkat N min K Y pangkat K. Nah, berarti di sini A ditambah B pangkat 3 sama dengan C dalam kurung 3,0 A pangkat 3 ditambah C 3,1 A pangkat 2 B pangkat 1 ditambah C 3,2 A pangkat 1 B pangkat 2 dan C 3,3 B pangkat 3. Nah, mengapa demikian? Coba kita gunakan rumus dari koefisien binomial. C 3,0 A pangkat 3 itu didapat dari C N, K X pangkat N dikurang K Y pangkat K. Jadi jika koefisiennya 0 berarti 3,0. Nah, berarti A di pangkat 3 dikurang 0 dan B pangkat 0. A pangkat 3 dikurang 0 kan A pangkat 3 dan B pangkat 0 kan 1. Jadi kita tuliskan saja A pangkat 3. Begitu pula seterusnya. Nah, kemudian kita masukkan rumus segitiga Pascal untuk pangkat 3 yaitu 1, 3, 3, 1. Nah, seperti ini. Kita turunkan hasil dari yang kita buat tadi. Yang pertama 1 dikali A tadi adalah 3x, berarti 3x pangkat 3 ditambah C 3,1 itu 3 A pangkat 2 berarti 3x pangkat 2, kemudian B min 2 berarti dikali min 2 ditambah 3 dikali A pangkat 1 berarti 3x dikali B pangkat 2 berarti min 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali B pangkat 3 berarti min 2 pangkat 3. Nah, selanjutnya barulah kita dapat penyelesaian dari soal tersebut yaitu 27x pangkat 3 dikurang 54 pangkat x pangkat 2 ditambah 36x ditambah 8. Nah, sekianlah penjelasan materi dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wilza Ayu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua materi. Yang pertama yaitu mengenai prinsip sarang merpati dan yang kedua yaitu mengenai peluang diskrit. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai prinsip sarang merpati. Di dalam sebuah prinsip sarang merpati terdapat sebuah teorema yaitu jika n tambah 1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapat satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai contoh dari prinsip sarang merpati. Contoh yang pertama yaitu buktikan dengan prinsip sarang merpati bahwa 7 warna digunakan untuk 50 sepeda. Nah, maka sekurang-kurangnya ada 8 sepeda yang harus mempunyai warna yang sama. Di sini penyelesaiannya yaitu kita akan membuktikan dengan prinsip sarang merpati tadi. Terlebih dahulu kita akan menentukan mana yang disebut dengan sarang dan mana yang disebut dengan merpatinya. Nah, di sini sarangnya yaitu 7 warna tadi, sedangkan merpatinya yaitu 50 sepeda. Nah, di sini ada 50 sepeda yang diwarnai dengan 7 warna. Nah,
tujuh warnanya itu berbeda nih. Nah, sehingga setiap warna mengecat 7 sepeda. Maka sepeda yang dicat yaitu sebanyak 49 sepeda. Nah, di sini sepeda yang ke-50 itu dicat dengan salah satu warna dari ketujuh cat tadi. Maka sehingga ada 8 sepeda yang memiliki warna yang sama. Nah, jadi kesimpulannya di sini yaitu hal ini sesuai dengan prinsip sarang merpati, di mana 50 sepeda dengan 7 warna. Maka sekurang-kurangnya adalah banyak sepeda harus mempunyai warna yang sama. Selanjutnya itu contoh ke sini terdapat sebuah soal, yaitu misalkan terdapat banyak bola merah, bola putih, dan bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tersebut tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola yang berwarna sama itu terambil? Penyelesaiannya di sini, jika setiap warna dianggap sebagai sarang merpati, maka sarang merpatinya itu atau N-nya itu sama dengan 3, yaitu bola putih, merah, dan biru tadi. Nah, karena itu jika orang mengambil paling sedikit N tambah 1 itu sama dengan 4, yang kita sebut dengan merpatinya. Nah, di sini maka dapat kita pastikan bahwa sepasang bola yang berwarna sama itu juga ikut terambil. Nah, jika hanya diambil 3 buah, maka ada kemungkinan ketiga bola tersebut memiliki warna yang berbeda satu sama lain. Nah, jadi 4 buah bola tadi ada jumlah minimum yang harus diambil dari dalam kotak tadi untuk menjamin terambilnya sepasang bola yang berwarna sama. Untuk selanjutnya, itu saya akan menjelaskan mengenai peluang diskrit atau materi yang terakhir di kombinatorial ini. Nah, di mana peluang diskrit ini, peluang terjadinya sebuah titik contoh yang dinamakan peluang diskrit dan disimbolkan dengan PX atau peluang dari X. Di sini peluang diskrit itu memiliki dua sifat. Yang sifat yang pertama yaitu peluang dari XI kecil sama dari 1, besar sama dari 0. Nah, di sini bisa disebut dengan nilai peluangnya yaitu bilangannya tidak negatif dan juga selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua yaitu sigma dari nilai mutlak S I sama dengan 1, di mana peluang dari XI itu sama dengan 1. Di sini dimaksudkan bahwa jumlah peluang semua titik contoh di dalam ruang contoh S itu adalah 1. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh dari peluang diskrit tadi, di mana soalnya yaitu uang logam mempunyai dua sisi, seperti yang kita tahu yaitu angka dan gambar. Nah, di dalam sebuah uang logam dilempar, maka peluang munculnya gambar yaitu 1/2. Nah, di sini begitu juga dengan peluang munculnya angka. Jika dua buah koin uang logam itu kita lempar, jadi ada 2 buah koin yang dilempar, maka ruang contohnya adalah di mana S yaitu sama dengan nilainya itu, himpunannya itu angka, gambar-gambar, angka gambar, dan gambar angka. Nah, di sini peluang setiap titik contohnya yaitu di mana peluang dari angka-angka sama dengan peluang dari angka gambar, sama dengan peluang dari gambar angka, dan sama dengan peluang dari gambar-gambar, di mana nilainya yaitu 1/4.